Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu di video yang kedua ya. Kemarin kita sudah belajar sedikit apa itu biokimia dan kita juga sudah memahami apa itu sel dan bagian-bagiannya ya. Nah, hari ini kita start ke biokimianya, yaitu tentang karbohidrat ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan karbohidrat itu sendiri? Karbohidrat itu sendiri sebenarnya adalah singkatan dari karbo, yaitu berasal dari kata karbon. Hidrat itu berarti dia bahasa artinya air ya. Dimana kita tahu karbon itu sendiri memiliki atom C ya kan, simbolnya C. Air atau hidrat dia memiliki rumus molekul yaitu H2O, sehingga dia ada C-nya, ada H-nya, ada O-nya. Nah, sehingga dia memiliki rumus umum yaitu CX-HY-OZ, di mana X, Y, Z-nya itu angka. Contoh misalnya, Bapak punya yang namanya sebuah glukosa. Glukosa itu adalah C6H12O6. Berarti ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, dan ini adalah Z-nya. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Ya, ataupun nanti banyak ya yang lainnya contoh daripada si karbohidrat itu sendiri. Ya, karbohidrat itu sendiri dia sebenarnya karbohidrat itu sendiri adalah sebuah gula, ya artinya itu sebuah gula, di mana gula itu memiliki nama Latin yaitu sakarida, seperti itu ya. Makanya nanti kita kenal ini sakarida gitu ya artinya ya. Artinya gula, seperti itu. Sumbernya ada di mana ya? Ini kita udah pelajarin lah ya dari SD ya, adanya pada nasi, jagung, roti, ubi, kentang, mie, makaroni ya, apalagi tuh soun ya, sagu. Kalau orang-orang timur itu dia makanannya sagu seperti itu ya, kayak gitu. Gandum juga ya, kayak gitu. Itu sumber daripada karbohidrat. Dan fungsinya banyak banget ya, tapi fungsi utamanya itu karbohidrat itu adalah penghasil energi ya, dalam bentuk yang namanya ATP. Apa itu ATP? Adenosin trifosfat. Ini adalah senyawa kimia yang dimana dia itu penghasil energi ya. Makanya kenapa kita perlu makan nasi? Ya karena butuh energi, kayak gitu. Kalau orang nggak makan, kenapa mati? Ya karena dia tidak menghasilkan energi. Ya, jantungnya nggak kuat buat memompa darah, paru-parunya nggak kuat buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, makanya mati, kayak gitu ya. Makanya orang hidup butuh makan nasi, butuh karbohidrat ya, karena dia penghasil ATP. Oke, nah sekarang berdasarkan jumlah atom C-nya ya, karbohidrat itu, gula itu sendiri terbagi menjadi dua ya. Yang paling sederhana itu adalah gula dengan 5 atom C ya. Makanya karena dia 5 atom C, makanya disebutnya gula pentosa. Penta itu kan berarti 5 ya kan. Mono, di, tri, tetra, penta. Makanya dia disebutnya gula pentosa. Gula 5 atom C. Ini yang paling sederhana ya, kayak gitu. Nah, itu ditemukannya pada apa? Ditemukannya pada DNA dan RNA ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah struktur dari DNA dan RNA ya. Gulanya 5 nih. C itu kan ada di setiap titik sudut 1, 2, 3 begitu ya. Nah, ini 1 titik sudut yang kedua di sini, 3, 4, 5 C-nya. Makanya dia gulanya ada 5 ya. Disebutnya gula pentosa. Nah, di mana gula pentosa ini sendiri ada yang golongan DNA, ada golongan RNA. Bedanya di mana sih Pak? Bedanya sebenarnya cuma satu ya. Kita perhatikan. Kalau DNA ini bedanya ada di warna biru. Kalau RNA bedanya ada di warna merah. Apa bedanya? Di RNA ya ada oksigen. Bedanya itu doang sebenarnya ya. Sehingga kalau misalnya DNA itu singkatannya adalah deoksiribonucleic acid. Ada kata-kata deoksi, berarti dia kehilangan
oksigen seperti itu. Kalau di RNA kan ribonukleik acid ya, sudah dia tidak kehilangan oksigen. Nah, ini simple ya sebenarnya, bedanya cuma ada O sama nggak ada O doang kan, tapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Nanti kita akan pelajari di satu video khusus tentang genetika ya, DNA dan RNA seperti itu, kayak gitu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya itu adalah heksosa. Heksosa itu berasal dari kata heksa, artinya 6. Jadi dia itu memiliki 6 atom karbon atau memiliki 6 atom C ya. Di mana aja? 1 nih ya. 2 ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, ini gula yang sering kita pelajari. Basic daripada sebuah gula itu adalah kebanyakan adalah gula heksosa ya, atau gula dengan 6 atom C. Yang kita pelajari di bab ini itu heksosa seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya tadi kan berdasarkan jumlah atom C-nya, sekarang berdasarkan gugus fungsinya. Berdasarkan gugus fungsinya ada yang namanya gula aldosa. Berarti dia ini mengandung yang namanya sebuah aldehida seperti itu ya. Kok pakai ginian sih? Pakai ginian aja deh. Mengandung yang namanya sebuah aldehida. Masih ingat ya? Gugus fungsi aldehida itu adalah C yang paling ujung mengikat O sama mengikat H. Nah, di mana letaknya? Contoh misalnya ya. Gula yang mengandung aldosa itu adalah ini ya, yang digambar ini. Nih kita perhatikan nih, C yang paling ujungnya dia mengikat O sama mengikat H, sehingga gula ini disebut sebagai gula aldosa, mengandung aldehid. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau kita perhatikan yang sebelah kanan ini adalah gula ketosa, berarti dia mengandung yang namanya keton. Nah, kalau kita perhatikan di sini kebetulan sudah digaris merahin ya, gitu ya. Keton itu sendiri adalah C yang tengah-tengah, ya C yang tengah-tengah itu mengikat O seperti ini, terangkap ya, kayak gitu. Nah, berarti ini kalau kita perhatikan nih, ini adalah sebuah gula yang mengikat gugus keton, sehingga disebutnya adalah gula ketosa. Oke, bisa dipahami. Nah, kalian pasti lupa ya, tapi Pak Budi ingetin sama Bapak ya. Bagaimana cara ngebedain aldehid sama keton ya? Karena mereka berisomer fungsi ya. Aldehid dia itu ketika direaksikan ya, cara ngebedainnya adalah ketika direaksikan sama yang namanya Fehling A dan Fehling B, dia akan menghasilkan seperti ini, atau endapan merah bata, seperti warna loker kalian ya, merah tapi campuran antara merah sama orange. Batu bata kan begitu, bata ya, kamu ingat aja batu bata ya, merah tapi agak orange kayak gitu. Dan ketika dia direduksi atau direaksikan dengan AgNO3 atau pereaksi Tollens, dia menghasilkan seperti ini, endapan cermin perak. Itu cara ngebedainnya ya, antara si aldehid sama si keton. Tapi kalau keton nggak bisa, dia kalau direaksi sama Fehling A sama Fehling B nggak menghasilkan apa-apa. Direaksikan sama Tollens pun juga dia tidak menghasilkan apa-apa kalau keton. Tapi kalau aldehid menghasilkan seperti itu ya. Reaksinya supaya dia bisa kebentuk warna ini adalah reaksi redoks, jenisnya adalah reaksi reduksi kayak gitu ya. Ini juga nih kenapa bisa menghasilkan cermin perak ya, karena dia mengalami reaksi reduksi seperti itu ya. Nah, makanya gula jenis aldosa atau gula yang mengandung aldehid itu disebut juga dengan gula pereduksi seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah nih berdasarkan jumlah atom C-nya udah ada yang 5, ada yang 6. Berdasarkan gugus fungsinya ada yang aldehid, ada yang keton. Nah, sekarang berdasarkan dari jumlah gulanya. Gula pertama itu gula monosakarida. Ada kata-kata mono. Berarti dia itu adalah yang gula ini tersusun basic ya, gula basic atau gula sederhana, hanya satu gula saja. Kayak gitu. Misalkan gula A atau gula B atau gula C. Jadi dia cuma satu gula tunggal ya.
Nah, disakarida itu ada kata di itu artinya dua gula. Jadi misalnya A sama B bergabung membentuk AB seperti itu. Jadi ada dua gula ya di sini ya. Itu disakarida. Ada yang 3 nggak Pak? Ada trisakarida, 4 tetrasakarida. Tapi biasanya kalau udah lebih dari 2 itu disebutnya oligosakarida atau gula yang lebih dari 2, gula banyak ya, seperti itu. Pokoknya 4, 5, 6 ya. Tapi kita jarang banget ngebahas itu ya. Karena sebenarnya kita bahas itu cuman basicnya doang, si monosakaridanya doang, sama disakarida pembentukannya seperti apa ya. Nah, habis dari monosakarida, disakarida yang lebih dibahas lagi itu adalah polisakarida nanti. Polisakarida itu berarti udah banyak, ada jutaan gula yang bergabung ya. Makanya udah nggak 1, udah nggak 2, tapi poli itu artinya banyak ya. Kayak gitu, polisakarida seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, next. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya monosakarida. Kita fokus ke sini ya, ke monosakarida yang 1 gula. Kenapa? Karena ini basicnya. Ya, ini adalah sebuah basic ya. Nah, monosakarida di dunia ini cuman ada 3. Tolong dihafal ya. Glukosa, fruktosa, galaktosa ya. Glukosa atau gula darah, kenapa disebutnya gula darah? Karena semua yang kita makan, baik itu nasi, roti, gandum, pokoknya mengandung karbohidrat ya, pisang dan lain-lainnya, itu ketika masuk ke dalam tubuh kita pecah menjadi molekul yang paling sederhana, yaitu glukosa. Sebelum nanti kita ke metabolisme ya, itu bermulanya semua itu dari glukosa dulu, benar kan? Baru dia nanti mengalami glikolisis, siklus Krebs gitu kan. Tapi pecah semuanya tuh endingnya tuh, startnya tuh dari glukosa. Makanya dia gula yang paling basic ya, gitu. Nah, dimana glukosa itu sendiri diedarkan ke tubuh ya. Kenapa? Karena kan tadi kan fungsinya karbohidrat itu sebagai sumber energi. Jantung butuh energi nggak? Butuh. Paru-paru butuh energi nggak? Butuh. Semuanya butuh energi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kita butuh energi. Diedarkannya melalui apa? Ya melalui darah. Makanya dia disebutnya gula darah. Orang yang kena diabetes, makanya ketika ngecek kadar gula darah itu adalah ngecek kadar glukosa seperti itu ya. Nah, yang perlu kita hafal, yang perlu kita pahami adalah glukosa itu tipenya adalah tipe heksosa, 6 atom karbon, dan dia itu adalah aldosa atau gula pereduksi. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya. Jadi dia itu adalah sebuah heksosa ya, 6 atom C, dan tipenya adalah tipe gula pereduksi. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Fruktosa itu disebut juga gula buah ya, karena dia adanya di buah-buahan. Contoh, Pak, kenapa sih semangka itu rasanya manis ya, atau pisang rasanya manis? Yaitu karena ada fruktosanya dalamnya ya, gula basic, gula dasar yang ada pada buah-buahan seperti itu. Nah, dia sama heksosa juga memiliki 6 atom C juga ya. Tapi ini nih ya anak-anak sekalian ya. Dia itu adalah gula ketosa non pereduksi. Kenapa? Karena dia mengandungnya gugus keton, bukan gugus aldehid. Kalau glukosa dia mengandungnya aldehid di sini ya. Tapi kalau misalnya fruktosa dia keton ya. Galaktosa itu gula basic pada susu ya, gula basic pada susu. Jadi monosakarida ini semuanya adalah gula basic ya, gula dasar ya. Kalau misalnya ini gula darah ya, ini gula yang pada buah-buahan, ini gula pada susu, galaktosa ya. Nah, dia sama kayak glukosa, heksosa, C-nya ada 6, dan aldosa mengandung aldehid. Berarti dia merupakan gula pereduksi. Ya, tolong dihafal ya. Jadi sekali lagi, kalau glukosa itu heksosa dan aldosa, 6 dan aldehid ya, pereduksi. Fruktosa itu 6 dan keton, ketosa ya, dan galaktosa itu 6 dan aldehid. Ini ya, ini basic ya, harus dihafal ya, tolong ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang next yang mau Pak Budi ajarin, ini kan biologinya nih, baru biologinya lah ya. Selanjutnya kita sekarang menuju ke kimianya nih ya. Kita gambar strukturnya, struktur dari ini semua. Oke, ini sekarang Pak Budi hapus sama Pak Budi. Tadi Pak Budi sebenarnya udah ngerekam video, tapi
error, nggak kesimpan. Jadi Pak Budi rekam ulang nih. Sebentar ya, nih Pak Budi hapus dulu ya, bentar ya. Oke, ntar Pak Budi ajarin dari ulang. Juga hapus. Oke, start deh misalnya ya. Contoh yang paling gampang, Bapak punya yang namanya sebuah butana. Butana itu C-nya 4, sehingga kalau misalnya kita gambar itu seperti 1, 2, 3, 4. Betul? Nah, waktu offline, waktu masih belajar di kelas ya. Ini kan sekarang kan belajarnya video nih. Kita pelajari ada yang namanya konformasi Newman pakai molimot. Masih ingat nggak pakai molimot ya? Nah, di mana Newman itu memandang molekul butana, ini kan butana nih, C1, ini C-nya CH3 gitu ya, dan CH3 ini tangannya tinggal 2, berarti CH2, Bapak tulis saja H sama H begini ya. Yang ini juga CH2, H sama H seperti ini CH3 seperti ini ya. Nah, Newman itu mandangnya itu tuh seperti ini. Ini kalau Pak Budi gambar mukanya si Newman itu seperti ini ya. Ini semua gambar Pak Budi bagus. Nah, ini matanya. Ya. Nah, jadi dia tuh mandangnya tuh tepat ke titik yang di sini sama yang di sini, sehingga kedua titik ini Pak Budi kasih garis merah ya. Nah, ini jadi garis merah itu tuh seperti nggak ada, gitu ya, seperti satu titik begitu, ya, seperti satu titik yang sama. Jadi dia nggak ada, kayak gitu ya. Nah, yang kelihatan tuh sisanya, contoh yang depan C yang ini nih, tangannya 3 ya. H sama CH3. Berarti kalau misalnya Pak Budi gambar dia seperti ini. Nah, misalkan di sininya CH3, ini H, ini H. Masih ingat ya gambarnya ya? Masih ingat ya materinya ya, kayak gitu. Nah, yang belakang misalnya Pak Budi gambar sama warna biru deh, kayak gitu ya. Tangannya 3, CH3 juga, H sama H. Seperti ini, CH3, ya kan? Ini H, ini H. Ini merupakan posisi yang tidak berhimpit, atau posisinya ini adalah konformasi Steger. Masih ingat ya, ini konformasi Steger. Ada lagi nanti posisi yang berhimpit ya. Posisi yang berhimpit itu maksudnya gimana Pak? Contoh misalnya ini Pak Budi gambar seperti ini, begini. Terus ini juga sama ya, ini begini. Nah, ini masih ingat ya? Ini CH3 gitu kan, ini H, yang ungu juga sama, ini CH3, ini H. Nah, ini adalah konformasi eclipse seperti itu ya. Nah, ini adalah proyeksi Newman. Udah pernah kita pelajarin ya waktu di sekolah ya, secara offline dan pakai molimot. Kamu jelas banget tuh bikin bentuknya kan. Nah, satu lagi ada yang namanya proyeksi Fischer ya. Fischer itu sama di butana juga. Begini ya. Ini CH3, ini CH2, H sama H ya. Ini H sama H, ini CH3. Nah, Howard itu mandangnya tuh dari atas begini ya. Jadi benar-benar dari atas. Nah, seperti ini mukanya Howard ya misalnya ya. Jadi dia memandang satu molekul tuh benar-benar dari atas gitu ya. Sehingga kelihatannya ya, nggak tahu nih khayalannya si Howard ya. Dia itu tuh rantai utamanya itu seperti sebuah garis yang lurus. Padahal kan nggak lurus kan ya, padahal kan nggak lurus gitu. Tapi yang Pak Budi merahin ini seperti sebuah garis lurus gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita gambar ulang seperti ini, lurus gitu ya garisnya ya. Ini atom C yang pertama, ini Pak Budi kasihnya ya. Ini atom C1, ini atom C2, ini atom C3, ini atom C4. Atom C1 itu di sini CH3. Atom C4 juga sama, CH3. Nah, atom C yang kedua itu punya 2 tangan, kiri kanan, bener nggak? H sama H, bener ya? H sama H. Atom C yang ketiga juga punya tangan, kiri kanan, H
sama H. Nah, sehingga nanti dia itu bentuknya akan seperti ini. Ini adalah proyeksi Fischer seperti itu. Ya, jadi si Fischer itu mandang molekul tuh dari atas gitu ya, sehingga kelihatan seperti garis lurus. Nggak tahu deh gimana kok khayalannya si Fischer ya, pokoknya kayak intinya kayak gitu. Oke, nah seperti itu ya. Oke, nah sekarang yang kita pakai adalah yang Fischer ya. Kita akan belajar gimana cara bikin 3 ini nih, si glukosa, fruktosa, sama galaktosa ya. Nah sekarang kita ngomongin dari glukosa dulu. Oke, satu hal yang harus kalian tahu adalah tadi glukosa itu merupakan gula yang memiliki 6 atom karbon. Kenapa? Karena dia gula heksosa. Benar ya, nih heksosa. Jadi dia memiliki 6 atom karbon. Yuk kita gambar yuk. C-nya ada 6 ya. 1 gitu kan. 2 3 4 5 6. Jadi yang kita gambar tuh C atas sama C bawahnya aja gitu ya. Nah, sekarang C yang di atas itu tuh kita isi dengan apa? Tergantung, karena dia itu adalah sebuah gula reduksi atau aldosa ya, maka dia itu adalah C yang mengikat gugus aldehid. Aldehid itu adalah begini sama begini. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, sementara atom C yang terakhir yang paling bawah itu selalu alkohol, mengikat OH doang. Kayak begitu. Jadi berarti ini sisanya tinggal 2 ya, CH2OH seperti itu. Selalu seperti ini ya. Selalu nggak Pak? Selalu seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah kita ini. Nah sekarang C1 udah, C6 udah, C2, 3, 4, 5 nya bagaimana Pak? Ini kan kalau Bapak gambar ini C pertama, ya enggak? Ini C kedua, ini C ketiga, ini C keempat, ini C kelima, ini C keenam. C yang kedua, 3, 4, 5 nya gimana Pak? Nah kita start dari OH. OH nya itu kita bikin seperti angka 4. Maksudnya angka 4 tuh gimana? Begini ya, OH, 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 bener gak? Seperti angka 4 gak? Nih kalau misalnya Bapak bikin dia tuh seperti angka 4, betul? Nah seperti itu. Itulah sebuah monosakarida ya. Nah sisanya apa Pak? Sisanya hidrogen biasa. Jadi kalau di sini kanannya udah OH, kirinya H biasa. Kirinya udah OH, kanannya H biasa. Ini H biasa, ini H biasa. Ini adalah gambar dari sebuah molekul glukosa seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang adalah kita mau bikin gambar dari si galaktosa dulu ya. Kenapa? Karena galaktosa itu dia masih sama-sama gula reduksi, aldosa dan heksosa ya. Udah C-nya 6, udah gitu aldehid lagi ya. Oke, gimana cara bikinnya? Sama sih sebenarnya sih, sama kayak si monosakarida. Bedanya terada di posisi OH-nya doang. Kita bikin 1 begitu ya. Begini 6 gitu ya. 2 ya kan? 3 4 5 6 ya. Karena dia aldehid sama ya, atasnya aldehid, ininya hidrogen ya. OH gitu ya. Bawahnya alkohol biasa, berarti CH2OH. Nah, bedanya adalah kalau misalkan tadi si glukosa itu kita bikin posisi OH-nya itu seperti angka 4 di karbon nomor 2 sampai nomor 5-nya, kalau misalnya galaktosa kita bikinnya itu seperti trapesium ya. Maksud trapesium itu gimana? Gini, OH 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 OH. Nah, ini adalah posisi trapesium, benar nggak? Seperti perahu ya, perahu apa trapesium. Pokoknya begini ya. Ngerti nggak? Apa D terbalik? Ya pokoknya terserah kamu deh, mau trapesium kayak, mau huruf U kayak, U juga bisa ya. Mau D terbalik kayak, seperti itu. Begini ya, ini adalah sebuah galaktosa seperti itu, galaktosa. Nah, berarti di sini hidrogen, di sini hidrogen, di sini hidrogen, di sini hidrogen. Oke. Nah,
sekarang terakhir kita bikin yang namanya fruktosa. Nah, ini bedanya cuma ini agak sedikit beda ya. Kenapa? Fruktosa itu oke, dia sama-sama 6, tapi dia itu mengandung keton di sini. Nah, bagaimana Pak cara bikinnya, Pak? Cara bikinnya adalah kita nyontek dari glukosa. Bapak ini ya, Bapak apa namanya? Duplikat ya. Duplikat kita Brahma. Duplikat ke sebelah sini ya. Nah, ini kita masih kosong semuanya, ya kan? Oke. Cara bikinnya bagaimana Pak? Sebenarnya gini, cara bikinnya ngikutin glukosa apa galaktosa? Ngikutin glukosa, ngikutin angka 4 ya, ngikutin angka 4. OH, begitu kan? OH sama OH. Awalnya begini nih, ya. Tapi masalahnya fruktosa itu sebuah gula keton, ya enggak? Gula keton itu berarti di sini kita harus menyingkirkan aldehidnya, ya enggak? Berarti atom C nomor 1 yang enggak boleh aldehid. Terus gimana Pak? Ya jadi kan dia alkohol biasa seperti atom C nomor 6 ya, CH2OH. Yang namanya keton itu atom C tengah-tengah, adanya itu posisinya di atom C tengah-tengah ya. Berarti kalau enggak 2, 3, 4, 5. Yang mana yang kita korbankan? Yang kita korbankan adalah yang nomor 2. Ini jadikan sebuah keton ya. Nah, begini keton. Nah, sehingga ini tangannya enggak ada kan? Kenapa tangannya enggak ada? Karena tangannya itu sudah 4, benar enggak? Dan 4 kan tangannya kan 1, ya enggak? 2, 3, 4. Nggak boleh tambahin 5 di sini, nggak boleh ya, kayak gitu. Dah, sisanya sama gitu ya, tinggal tambahin hidrogen kayak gitu ya. Jadi contek dari glukosa, atom nomor 2 nya jadiin keton, atom nomor 1 nya jadikan alkohol biasa, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya anak-anak sekalian. Jadi ini adalah struktur dari monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Oke, nah sekarang kita ngomongin glukosa dulu ya. Ini contoh glukosa. Pak Budi punya yang namanya sebuah glukosa. Kita copy ke halaman berikutnya. Sip, seperti ini. Ini kita hapus kita ya. Oke, nah jadi kita coba perhatikan atom C yang nomor 5. Atom C nomor 5 itu 2 sebelum terakhir ya berarti ya. Pokoknya atom C 2 sebelum terakhir. Atom C nomor 5 lah ya. Posisi OH-nya di mana? Di kiri apa di kanan? Kanan Pak. Oke. Ya, kanan ya. Ini kalau di video begini makanya nih, Pak Budi yang nanya, Pak Budi yang jawab ya. Nah, maka glukosa jenis seperti ini yang OH-nya itu ada di sebelah kanan, ini adalah glukosa jenis D, atau yang tadi barusan Pak Budi hapus, ini adalah jenis dextro. Apa itu dextro? Jadi dia itu memutar bidang polarisasi cahaya ke sebelah kanan. Maksudnya gimana Pak? Kalau kita udah ngomongin cahaya, berarti dia memiliki yang namanya isomer optik ya. Apa itu isomer optik? Isomer optik itu C-nya chiral, mengikat 4 atom C yang berbeda. Maksudnya gimana? Coba nih, perhatikan C yang nomor 2 ya. Tangan kanannya ngikat OH, tangan kirinya ngikat hidrogen, atasnya ngikat aldehid, bawahnya ngikat mereka semua. Beda-beda kan 4-4-nya kan? Berarti ini adalah atom C yang sifatnya chiral ya. Kalau ditulis sini ya, ini atom C yang sifatnya chiral. Dan kalau kita perhatikan dari nomor 2, 3, 4, 5 semuanya chiral semua kecuali 1 sama 6. Kayak gitu ya. Berarti kesimpulannya dia memiliki isomer optik. Ketika dia memiliki isomer optik dia bisa kita cerminkan. Yuk kita cerminkan ya sama kita ya. Sehingga hasil pencerminannya kalau nomor 1 mah tetap ya, ini O sama H, aldehid ya. Kita balik aja posisinya tapi sebenarnya sama aja ya. Nah, nomor 2-nya sekarang OH-nya jadi sebelah kiri, H-nya sebelah kanan. Nomor 3 H-nya kiri, OH-nya kanan. Nomor 4 OH-nya kiri, H-nya kanan. Nomor 5-nya itu OH-nya kiri, H-nya kanan. Nah, nomor 6-nya itu CH2OH seperti itu. Nah, kita perhatikan posisi atom C nomor 5. Atom C nomor 5-nya sekarang OH-nya berubah menjadi sebelah kiri. Benar nggak?
Nah, ketika dia menjadi sebelah kiri, ini glukosanya adalah glukosa jenis L-glukosa. Ini adalah gula levo disebutnya. Kayak gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi ada gula D dan gula L. Bedanya itu di atom C yang nomor 5-nya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita Pak Budi coba ambil contoh. Ini karena ini sebuah atom C chiral ya, kita duplikat lagi sama kita. Duplikat. Nah, kita duplikat ke bawah. Bapak mau ambil contoh. Ya, ini bisa di ini ya, bisa di. Tapi kok gini sih? Mana sih? Bisa diperkecil nggak sih ini? Bisa ya diperkecil ya, diperkecil. Nggak bisa ya diperkecil. Ya deh, kita gambar ulang aja deh. Bapak coba gambar ulang aja deh. Kita bikin halaman baru, insert page. Soalnya nanti kita pindahin aja ke sini. Soalnya ya kita korbankan ya. Cut. Paste. Ya, ini soalnya. Nah, ini berarti bisa kita duplikat ya. Sama kita ini kegedean soalnya gambarnya. Ya, duplikat. Nah, ya sekarang kita perhatikan C nomor 2 ya. Pak Budi mau gambar ulang sama Bapak. Ini C2 ini kan C yang chiral ya. Bapak mau gambar ulang, cukup C nomor 2 aja ya. C nomor 2 itu kalau Bapak gambar ulang, dia itu jadi seperti ini ya. Ini C nomor 2 ya. Seperti ini. Kanannya OH, kirinya H, atasnya itu adalah sebuah aldehid, benar nggak? Nah, seperti ini. Nah, yang bawahnya itu dia mengikat C nomor 3, benar nggak? Dimana C nomor 3 itu OH sama H. Seperti itu. Posisinya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kalian masih ingat ya yang namanya konformasi sebentar. Oh ya, boleh. Kalian masih ingat ya yang namanya sebuah konformasi yang RMS ya. Nah, ini kita perhatikan prioritas ya, perhatikan prioritasnya ya. Pertama, prioritas nomor 1 berdasarkan keelektronegatifan ya. Jadi di sini prioritas itu pertama Bapak ingatkan ya di sini ya, prioritas 1 itu berdasarkan ke elektronegatifan ya. Prioritas keduanya itu berdasarkan apa? Banyaknya atom ya, banyaknya atom. Nah, yang ketiga itu biasanya dari ikatan rangkap ya. Oke. Nah, 1 sudah pasti prioritas nomor 1 adalah ini. Kenapa? Karena dia mengikat O. O itu ada di golongan 6A ya. Dia elektronegatifannya paling tinggi. Dan nomor 4 yang terakhir itu pasti ini. Ya enggak, kenapa? Karena dia itu adanya di golongan 1A paling kiri. Ya kan? Dia paling kecil elektronegatifannya. Next adalah, nah sekarang nomor 2-nya yang mana Pak? Kan kita perhatikan. Ini kan sama-sama C yang diikat sama dia. Ini C, ini C. Dan berikutnya kita lihat sama kita. C-nya itu sama-sama mengikat O. Ya enggak, ini mengikat O, ini mengikat O. Tapi bedanya adalah C yang atas itu mengikat O dengan ikatan rangkap.
C yang bawah dia mengikat O dengan ikatan tunggal seperti ini ya. Sehingga di sini ya kita itu bisa memenangkan yang memiliki ikatan rangkap duluan ya. Jadi di nomor 2-nya, ini nomor 3-nya seperti itu. Nah, masih ingat ya, Fischer itu selalu ngebelakangin yang nomor 4. Jadi mukanya itu dia tuh ngebelakangin yang nomor 4. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada sebuah muka di Fischer gitu ya. Nah, dia tuh ngebelakangin si hidrogen, melihatnya itu ngebelakangin si hidrogen, begitu ya. Nah, sehingga hidrogennya nggak kita ambil sama kita, dia tuh cuman ada 3 saja. Begini ya, 1, 2, 3. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang OH-nya itu, ini kalau misalnya kita kebalikin ya, OH-nya tuh posisinya ada di atas ya. Lalu di sebelah kanannya dia itu ngelihat si nomor 2 begini ya, COH. Di sebelah kirinya dia melihat ini ya, C, ini mengikat OH, ini mengikat H, seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, berarti perputarannya adalah ini nomor 1 ya kan, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, sehingga perputarannya itu searah jarum jam. Berarti dia konformasinya adalah konformasi R, seperti itu ya. Jadi ini tuh konformasinya adalah konformasi R. Oke, sekarang Bapak mau bandingin sama si atom karbon yang nomor 3 ya. Kita bandingin sama atom C yang nomor 3. Kita gambar ya di sini ya. Atom C yang nomor 3 itu kita bikin ke bawah nih, sama kita deh sini. Ya. Nah, atom C yang nomor 3 kita bikin ke bawah, sama kita bikin begini ya, sama kita ya. Begini. Sebelah kanannya mengikat H, sebelah kirinya mengikat OH, lalu yang atasnya itu mengikat atom C nomor 2, di mana atom C nomor 2 itu ada OH-nya, ada H-nya, lalu dia mengikat aldehid atom C nomor 1, benar nggak? Begitu ya. Nah, yang bawah itu atom C nomor 4, di mana atom C nomor 4 itu mengikat OH sama H, terus mengikat lagi atom C nomor 5, OH sama H. Yuk kita bikin ya. Pak, banyak banget sih Pak bikin. Ya sebenarnya ini kita buat ngomongin priority aja sih ya, prioritas aja ya sebenarnya ya. Pasti prioritas nomor 1-nya O, ini nomor 4. Prioritas nomor 2-nya yang mana Pak? Yang atas atau yang bawah? Nah, kita lihat dulu faktor-faktornya nih ya. 1 sama-sama karbon, 2 sama-sama ngikat O, H sama H. Ini juga sama OH sama H. Makanya kalau kita gambar cuma sampai sini doang, ini akan sama gitu ya. Nah, next berikutnya adalah kita perhatikan C yang ini berikutnya mengikat O, tangannya rangkap. Tapi next levelnya ini cuma mengikat tangan tunggal. Berarti kita bisa prioritaskan yang ini duluan. Itu kenapa makanya Bapak gambar ke atas-atas sampai ke bawah-bawah, karena kita melihat prioritasnya. Kalau Bapak cuma ngegambar ini sama ini doang, ini nggak akan ada bedanya. Kayak gitu, paham ya di sini ya? Kayak gitu. Jadi yang ini nomor 2, ini nomor 3, kayak gitu ya. Berarti kalau misalkan kita nah, di mana si Fischer memandang, ingat ya, Fischer selalu membelakangi yang prioritas yang terakhir. Jadi dia dari sini nih, dari sini, mana sih yang hitam aja ya. Dari sini dia memandangnya, ya kan? Nah, seperti ini, matanya seperti ini ya. Sedih banget sih si Fischernya. Nah, senyum ya. Oke. Nah, jadi 4-nya nggak usah kita tulis, cukup 3 saja ya. Seperti ini. OH-nya ke atas, di sebelah kiri berarti ya. Sebelah kirinya itu, ini sebelah kiri, sebelah kanan, benar nggak? Kamu bayangin mukanya Fischer ya. Berarti kan atas kiri, bawah kanan kan. Kirinya itu berarti si atom C nomor 2, ya nggak, yang mengikat H, OH sama C aldehid ya kan, begini.
Nah ini atom C nomor 3-nya itu berarti mengikat C HOH, mengikat C lagi OH, H seperti ini ya. Oke, jadi ini prioritas 1, ini 2, ini 3. Nah, sehingga perputarannya itu akan melawan arah jarum jam. Sehingga ini konformasinya adalah konformasi S seperti itu. Ya, R ini S. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, nanti lanjutkan ya. Keempat ini apa, kelima ini apa. Dan Pak Budi kasih latihan deh. Nah, latihannya itu ini, tentukan konfigurasi RS dari tiap atom C kiralnya. Berarti kalau nomor 1 enak nih, gampang nih, cuman ini doang. Nomor 2 ini sama ini. Nomor 3 ini sama ini. Bikin ya konformasi R sama S-nya ya. Oke. Sip. Pak Budi lanjutin dulu ya. Ini nanti buat PR aja. Pak Budi lanjutin dulu. Nanti ntar Pak Budi kasih ininya. Nih screenshot nih, kalau mau di screenshot ya, biar bisa ngerjain. Karena ini masih bentuk video kan. Oke, next. Nah, berikutnya adalah proyeksi Howard. Ya, proyeksi Howard. Nah, ini Bapak bikin videonya sekali. Tapi kalau kamu udah pusing, istirahat dulu nggak apa-apa, tapi dilanjut ya videonya ya. Di pause terus dilanjut ya. Oke, sama deh, kita ngomongin glukosa lagi ya. Glukosa lagi. Ini Bapak copy paste aja karena beda halaman ya. Copy paste. Nah, tadi udah Newman sudah, si apa namanya tadi? Bapak lupa. Fischer udah, terakhir Howard ya, terakhir Howard. Nah, proyeksi Howard itu tuh proyeksi yang seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita perhatikan sama kita perhatikan atom C nomor 5. Kita sedikit belajar mekanisme reaksi nih ya, gitu. Nah, masih ingat? Jadi di sini O itu kan memiliki 6 elektron valensi. Karena tangannya udah ada 2 nih, O sama H, begini tangannya kan udah ada 2 nih. Berarti dia memiliki 4 elektron lagi ya. 1, 2, 3, 4. Sehingga dia itu negatif. Begini kan, ya enggak. Nah, dia akan menyerang sesuatu yang bermuatan positif. Bener nggak? Dia akan menyerang sesuatu yang bermuatan positif. Pak, siapa yang diserang sama dia? Muatan positif mana yang diserang? Ya sebuah karbonil. Ini kan karbonil, aldehid itu merupakan sebuah karbonil. Dimana kamu masih ingat kan, karbonil itu C-nya itu positif, O-nya itu negatif ya. Jadi mekanismenya adalah dia akan menyerang ya si ininya nih, si elektronnya itu akan menyerang positif, menyerang sini. Terus masih ingat ya, karbonil itu tuh ininya karena C-nya nggak boleh 5 tangannya, dia putus ya nggak, dia ke sini. Kayak gitu ya kan, sehingga O-nya menjadi O yang negatif begitu. O yang negatif ini pastinya nggak stabil, dia memerlukan sesuatu yang bermuatan positif. Siapa yang bermuatan positif? Ya hidrogen. Dari mana? Hidrogen dari sini, kayak gitu. Intinya adalah karena mereka saling serang menyerang, maka mereka akan membentuk yang namanya senyawa siklik. Seperti itu ya. Gimana Pak bentuk senyawa sikliknya? Bentuk senyawa sikliknya itu karena ini C-nya ada 6 gitu ya, kita bikin senyawa seperti ini. 1, 2, segi 6 ya. 3, 4, 5, 6 begini ya. Tapi gitu ya, tapi di yang ke-6-nya itu dia tidak C lagi, oksigen. Nah, seperti ini. Paham ya? Jadi bikin segi 6, tapi yang ke-6-nya itu dia tuh bukan bukan C lagi, tapi oksigen. Ya, paham ya sampai sini ya? Lah Pak, kalau misalnya yang satu udah diambil alih sama oksigen, berarti C-nya tinggal 5 dong Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, makanya supaya C-nya 6 bikin satu garis ke atas seperti ini. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, yuk sekarang kita tempat-tempatin yuk atom C nomor 1 di mana? Ini kan ada 1 sampai 6 nih atom C-nya nih. 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana, 5 di mana, 6 di mana.
Oke, caranya adalah anak-anak sekalian, si struktur ini kita putar 90 derajat. Jadi kita tidurin sama kita. Kebayang nggak? Kita tidurin. Ini putar 90 derajat tuh berarti ditidurin gitu ya. Sehingga kalau misalnya Bapak tidurin tuh jadi seperti ini. Gimana nih ya? Bentar. Ini kita tidurin sama kita ya. Ini atom C nomor 1, ini atom C nomor 6. Kebayang nggak? 2, 3, 4, 5. Ini Bapak nggak, gimana sih caranya ya di pola notes itu kalau misalnya diputar gitu ya atau nidurin gitu ya Bapak. Nah ya, sehingga kalau kita tidurin kan ini mah tetap aldehid ya enggak, nomor 1 mah tetap aldehid. Nah nomor 2 kalau kita putar ke bawah 90 derajat, OH-nya jadi di bawah, ini jadi di atas hidrogennya, bener nggak? Tapi atom C nomor 3 hidrogennya di bawah, OH-nya di atas. Ngerti nggak? Kamu coba deh putar layar kamu deh kayak gitu ya sebenarnya, cuma muter layar doang. Muter layar kamu 90 derajat sehingga dia tiduran. OHH, OHH, ini CH2, OH. Seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang ya? Insya Allah kebayang ya. Insya Allah kebayang seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita start dari yang namanya atom C nomor 1 ya. Atom C nomor 1. Nah, perhatikan. Atom C nomor 1 itu tadi setelah melakukan serang menyerang ya, ininya rangkapnya tuh udah nggak ada. Ya, ini rangkapnya nih udah kagak ada gitu ya. Terus dia itu ngiket OH. Kebayang nggak? Dia ngiket OH seperti itu, ya kan? Karena ininya udah nggak ada, terus dia ngiket OH seperti itu. Jadi nih atom C nomor 1 di sini dia itu ngiket OH. Ya, atom C nomor 1 di sini nih. Ini atom nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6. Kebayang ya? Kayak gitu. Nah, sekarang atom C nomor 2. Ini yang nomor 1. Nomor 2 itu OH-nya di mana posisinya? Di bawah. Bener nggak? Ya udah, berarti kita gambar OH-nya di bawah. H perlu digambar nggak Pak? Nggak usah. Hidrogen nggak perlu digambar. Hidrogen tuh jarang banget ditulis ya. Nomor 3, hidrogennya adanya di OH-nya ada di mana? Di atas. Berarti kita gambar OH-nya tuh ke atas seperti ini. Oke. 4 itu OH-nya adanya di mana? Di sini, di bawah, ya enggak? Berarti gambarnya ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, nomor 5 dia itu adalah OH-nya tuh ada di bawah juga, kayak begitu ya. Makanya OH-nya di sini. Nah, nomor 6 itu adalah CH2OH ya. Jadi dia mengikat OH seperti ini. Ya kan? Oke. Nah, ini adalah proyeksi Haworth dari yang namanya glukosa ya, D-glukosa. Nah, bentuk seperti ini namanya adalah bentuk hemiasetal. Ya, waktu itu kita udah pernah belajar ya, waktu belajar karbonil ya. Ini pembentukan hemiasetal seperti itu ya. Nah, di sini kenapa sih Pak? Yang anehnya adalah, yang uniknya adalah dia itu di sini OH-nya itu Pak Budi kasih seperti ini ya, seperti garis bendera seperti ini ya, nggak ke atas nggak ke bawah. Kenapa dia bisa nggak ke atas nggak ke bawah? Karena C yang di sini adalah C anomer disebutnya ya. Atom C yang di sini itu disebutnya adalah atom C yang anomer. Maksudnya C anomer itu apa? Jadi ketika si aldehid itu diserang ya sama si OH, ini kan tadi kan kita ngomongin lagi mekanismenya nih ya, ngomongin lagi yang namanya mekanismenya. Kan tadi kan awalnya dia itu adalah sebuah aldehid RCOH yang dia itu nyerang yang bawah, bener nggak? Ya kan? Ini kan tangannya putus nih. Tadi kan mekanismenya begitu ya, tangannya putus terus ke sini ya nggak? Sehingga dia itu menjadi RCOH begitu kan ya, kayak begitu ya, ininya negatif gitu ya. Nah, habis itu berikutnya adalah karena dia itu sudah
sudah dia kan pindah kan dia kan, habis itu kan dia kan ke bawah tuh, ke OH tuh. OH-nya tuh bisa nyerang dari atas, bisa nyerang dari bawah gitu, bisa masuk ke atas, bisa masuk ke bawah, seperti itu. Intinya adalah kenapa Pak Budi di sini gambarnya nggak ke atas nggak ke bawah, karena di sini bisa kita bikin dua versi kayak gitu ya. Versi pertama adalah versi yang ke atas ini ya, mana sih nih ya, versi yang pertama itu versi yang ke atas. Bisa nggak sih diperkecil? Sebentar ya. Nah, geser lagi sini. Versi yang kedua tuh versi yang ke bawah. Nah, begitu ya. Jadi ada versi yang ke atasnya, ada versi yang ke bawahnya. Karena dia anomer ya. Versi yang ke atasnya, ya berarti nanti dia itu seperti ini. OH ini nomor 1 ya di sini ya. Versi ke bawahnya itu berarti dia seperti ini. Ini nomor 1 ya, kayak gitu ya. Jadi kita perhatikan sama kita di sini, kalau posisinya dia itu ke atas, maka OH yang di sini sama OH yang di sini ngebentuk seperti struktur cheese sebidang ya. Nah, ini adalah posisi beta ya. Kalau misalnya yang di bawah, dia tuh akan berlawanan, yang satu ke bawah, yang satu ke atas, maka ini adalah posisinya posisi alfa, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terakhir kita namain sama kita. Jadi cincin yang seperti ini ada dua jenis. Ada cincin yang 6 ya, 6 kan tadi kan ininya O-nya begini. Ada lagi cincin yang 5. 1 2 3 4 5. Pokoknya ada yang 6 ada yang 5 ya. Yang 6 itu disebutnya adalah cincin piranosa. Cincin piran ya. Kalau misalnya yang 5 itu cincin furan. Astagfirullahaladzim, kok dihapus sih? Cincin furan, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita namain yang atas ini adalah beta. Nah, ini adalah glukosa yang kita gambar. Tadi glukosa yang Pak Budi duplikat dari yang di atas. Ini adalah gula D jenisnya, D glukosa ya. Kayak gitu. Maka namanya beta D glukosa ya enggak. Tapi karena cincinnya piran, maka D glukopiranosa namanya. Sementara yang bawah alfa D glukopiranosa. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang tadi kan yang Pak Budi gambar itu kan yang aldehid ya, Sekarang satu lagi yuk, Pak Budi mau gambar yang keton. Berarti Bapak contek dari si fruktosa ya. Kita duplikat dari sini fruktosa, copy, paste. Sama sih kayak tadi ya, paste. Oke. Nah, sip, harus digedein. Sorry ya. Nah, ini D apa L? D. Kenapa D? Karena nomor 5-nya itu ada di sebelah kanan ya. Maka ini adalah D fruktosa. Oke, dah. Nah, sekarang kayak tadi bikin mekanisme itu ya. Pertama, ini tuh memiliki 4 elektron valensi, sehingga ini negatif. Nah, yang menjadi bedanya adalah dia itu nyerang keton. Kalau tadi kan nyerang aldehid. Aldehid itu ada di C nomor 1, ya enggak? Nah, yang ini nyerang keton. Ketonnya ada di C nomor 2, sehingga nanti si ini mekanismenya ya
ini nyerangnya tuh ke sini kayak gitu. Ini positif kan, ini negatif kayak gitu. Tangannya putus satu ya kan, ininya jadi negatif, ininya mencari sesuatu yang positif, berarti nyerangnya ini. Intinya dia itu ngebentuk sebuah cincin ya, ngebentuk sebuah cincin, tapi cincinnya itu sekarang jadi 5 ya, cincinnya jadi 5. Kenapa? Karena dia sikliknya itu, ngelingkernya itu bukan di atom C nomor 1, melainkan di atom C nomor 2. Karena dia nyerangnya kan dari nomor 2 tadi kan, benar nggak? Seperti itu, nyerangnya di nomor 2, sehingga dia tinggal 5 bentuknya. Kalau kita gambar berarti bentuknya seperti ini. 1, ini O, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. 1, 2, 3, 4. Dia cincinnya cincin 5 ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalnya cincinnya 5 seperti ini, berarti dia itu di sininya kan tadi kan terjadinya tuh di nomor 2. Berarti nomor 2-nya di sini ya. Gimana ya? Pak Budi bagusin deh bentuknya deh. Ini biar ke atas gitu ya. Ini begini, 1 2 3 4 begini ya. Cincin 5 kan gitu. Nah, ini start nomor 2 ya. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini nomor 6 tadi ke atas, begitu kan. Kenapa startnya dari nomor 2? Karena mekanisme ini terjadinya di atom C nomor 2 tadi, ya kan? Bukan di atom C nomor 1. Nomor 1 ini cuma kayak pajangan doang ya jadinya ya. Jadi dia ya nempel aja di sini di atom C nomor 2. Ini nomor 1 gitu ya. Kayak gitu. Oke. Dah, berarti kayak tadi ya bikin ya. Ini kita putar 90 derajat, kita tebalikin, kita tidurin sama kita, sehingga atom C nomor 1-nya di sini adalah CH2OH biasa, ya kan? Atom C nomor 2-nya itu tadi ngebentuk keton ya. Atom C nomor 3-nya itu H sama OH. Atom C nomor 4-nya itu OH sama H. Atom C nomor 5 OH sama H. Dan atom C nomor 6 itu CH2OH ya. Oke, jadinya kalau kita perhatikan di sini nomor 1-nya mah ini CH2OH biasa ya. Ini CH2OH biasa. Terus si atom C nomor 2 itu tadi dia itu diserang sama OH ya kan, sehingga dia sama kayak tadi ngebentuk C anomer yang mengikat OH ya. Ini nomor 2 ya. Nomor 3 itu dia ada OH tapi di sebelah atas ya kan, OH-nya di sini. Nomor 4 ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. 4 OH-nya di bawah begini. OH 5-nya itu OH-nya di bawah juga, berarti di sini ada OH. 6 CH2OH. CH2OH seperti itu ya. Nah, karena dia atom C-nya anomer, berarti dia punya 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertamanya Pak Budi duplikat di sini. Muat gak? Muat lah insyaallah ya. Pak Budi duplikat lagi di sebelah sini. Nah, kemungkinan pertamanya itu yang OH-nya tuh ke atas sama ke bawah. Oh, oke. Berarti kemungkinan pertamanya tuh yang OH-nya ke bawah dulu ya, begini. Nah, kemungkinan yang keduanya kalau OH-nya kan ke atas, berarti kita tukar aja posisi sama ini. Boleh aja OH CH2OH. Ini kan cuma masalah ngikat doang kan, kayak gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita lakukan perbandingan sama yang ini, OH yang ini ya. Ini OH-nya 1 di sini, 1 di sini. Berarti dia melawan arah ya, atau trans. Maka ini alfa. Nah, yang ini sama-sama ke atas, OH sama OH. Berarti dia beta. Seperti itu ya. Pusing ya. Ya beginilah ilmu kedokteran, farmasi dan lain-lainnya ya. Ini biokimia, kita ngomongin biokimia. Ya, jadi alfa. Nah, ini adalah D, fruktosa yang D ya. Jadi alfa D frukto.
karena dia cincin-nya 5, maka cincin-nya itu disebutnya adalah cincin furan, ya. Maka di sini fructofuranosa. Yang ini beta D fructofuranosa. Seperti itu. Oke. Selesai deh. Oke, nanti tolong latihan ya. Latihan, Bapak minta bikin proyeksi Howard atau proyeksi melingkar dari yang 3 ini. 1, ini screenshot dulu, nomor 1 sama nomor 2 di screenshot ya. Oke, udah. Sekarang screenshot yang nomor 3-nya. Sip. Nah, pelan-pelan belajarnya. Ini Pak Budi jadiin satu video. Tapi kalau nggak kuat melambaikan tangan kayak tadi ya, pause dulu videonya, istirahat dulu, tonton habis itu. Oke. Nah, udah ya, sebenarnya yang pusingnya cuma di bagian situ doang, sisanya mah tinggal teori ya. Nah, next, di sakarida itu di itu berarti 2. Jadi dia itu adalah gabungan dari yang namanya monosakarida sama monosakarida. Contoh, sukrosa itu adalah gabungan dari glukosa sama fruktosa. Seperti itu. Jadi ini kalau Pak Budi di sini punya, ini adalah sebuah D-glukosa. Ini alfa ya. Ini adalah alfa D-glukopiranosa, ya kan? Karena dia trans ya posisinya. Ini cis, berarti dia beta D fructopiranosa. Seperti itu. Fructofuranosa. Furan, ya, furanosa, seperti itu ya. Nah, intinya adalah OH yang ada di posisi alfa, ya, OH yang ada di posisi alfa, nih ya, yang Pak Budi warna ungu ya, ini sama ini ya, yang ada di posisi alfa sama di posisi beta, pokoknya yang anomer ya, C anomer itu bergabung, intinya gitu doang, intinya mereka bergabung sehingga dia melepas OH, dia melepas H. Berarti dia tinggal O doang, yang ini ya enggak. Nah, yang ujungnya itu udah enggak ada, udah tinggal CH2OH-nya doang, begitu. Ya. OH sama H itu kalau bergabung membentuk yang namanya H2O atau air. Ya, jadi intinya adalah ini prosesnya seperti itu doang ya sebenarnya ya. Jadi ketika glukosa dan fruktosa bergabung itu ngebentuk yang namanya gula sukrosa atau yang kita kenal dengan nama gula pasir ya. Jadi gula yang ada di rumah kamu itu tuh ya, yang sering dipakai masak, dipakai bikin es teh manis, bisa dipakai apa segala macam bikin kue, itu adalah gula jenis sukrosa, hasil penggabungan dari glukosa dan fruktosa ya. Itu ngegabungnya seperti itu ya caranya. Pak, kalau misahin bagaimana? Ya kalau misahin berarti airnya kita kembaliin lagi ke dia, kayak gitu ya. Makanya jadi si gula pasirnya ini atau sukrosanya ini kita tambahin air, kita panasin deh sama kita. Prosesnya disebut proses hidrolisis ya. Kalau udah terjadi hidrolisis, pecah lagi nanti dia jadi glukosa sama fruktosa. Paham ya sampai sini ya? Oke, ini simpel aja. Laktosa itu adalah gabungan dari glukosa sama galaktosa ya, kayak gitu. Nah, sama prosesnya kayak tadi ya. Jadi dia bergabung itu nanti dia menghasilkan air ya, airnya dipecah sama dia. Dari mana? H-nya dari sini, OH-nya dari sini ya, nanti dipecah sama dia jadi air, kayak gitu kan. Kalau misalnya mau ngebalikin lagi jadi glukosa sama galaktosa ya tinggal tambahin air ya. Laktosa itu adalah gula pada susu, seperti itu ya. Basicnya dari galaktosa tapi kompleksnya tuh dia gitu ya, laktosanya. Oke, paham ya sampai sini ya. Maltosa itu adalah gabungan dari 2 molekul glukosa. Jadi glukosa ketemu glukosa, seperti itu ya, glukosa ketemu sama glukosa. Ya sama kayak tadi gitu ya, dia yang satu melepas OH, yang satu melepas H, jadi air ya, kayak gitu. Intinya kayak gitu ya, gitu. Jadilah maltosa. Nah, ini gula yang ada pada permen gitu ya, gandum ya, malt ya, malt itu apa sih, gandum kan malt ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kesimpulannya
Disakarida itu penggabungan dari dua monosakarida. Tadi ada yang namanya pertama sukrosa. Dia itu berasal dari glukosa ketemu fruktosa. Ya. Jadi ada U-nya, ya. Terus ada laktosa. Dia itu penggabungan dari glukosa sama galaktosa. Jadi sama-sama ada laknya. Nah, yang unik itu adalah maltosa, penggabungan dari glukosa dan glukosa. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, semuanya basicnya itu pasti mengandung glukosa. Kayak gitu, ya. Next, amilum. Nah, sekarang kita ngomongin polisakarida. Jadi itu udah jutaan yang molekulnya. Ini Bapak sih sebenarnya udah masuk ke biologinya sebenarnya ya. Jadi amilum itu sendiri, amilum itu kita kenal juga dengan nama pati, ya, gula. Yang tadi tuh yang ada pada nasi, jagung, roti. Kan kalau glukosa itu kan sederhananya, ya enggak, yang sederhananya. Kalau glukosa terus bergabung sampai jutaan, sampai miliaran, nah ngebentuklah yang namanya amilum. Itu yang ada pada nasi, jagung, ya makanya kenapa nasi itu kalorinya gede, ya karena dia tadi gabungan dari banyak glukosa, jutaan glukosa kayak gitu, ya. Dan dihasilkannya dari mana sih? Roti, nasi, jagung, ubi, gandum, yaitu dari tumbuhan, ya enggak? Nasi dari padi, jagung ya dari jagung, roti dari tepung, dari gandum, itu kan semuanya kan dari tumbuhan semua. Mereka semua adalah cadangan makanan pada tumbuhan, seperti itu. Kenapa padi menghasilkan nasi? Karena sebenarnya nasinya itu tuh dimakan juga sama si tumbuhan itu, cuman nggak banyak gitu ya, cuman cadangan makanan pada tumbuhan gitu. Hasil dari apa? Hasil dari fotosintesis, seperti itu ya. Oke, next berikutnya glikogen. Nah, glikogen ini adalah gula otot, glukosa ya, glukosa yang dirubah jadi yang namanya glikogen. Nah, kalau glukosa ini kan adalah gula darah, benar ya. Nah, glikogen ini adalah gula otot, seperti itu. Makanya orang-orang yang nge-gym, kenapa dia itu ototnya tuh kebentuk? Karena dia itu memusatkan energinya itu yang dihasilkan dari gula itu ke otot, gitu ya, ke otot, seperti itu. Nah, siapa yang bisa merubah dari glukosa menjadi glikogen? Yaitu kalau organnya adalah hati, ya, yang dia itu lewat bantuan yang namanya hormon insulin, seperti itu ya. Nah, orang yang kalau hatinya rusak gitu ya, dia tidak bisa lemes aja gitu, mau makan sebanyak apapun dia pasti lemes ya, karena nggak jadi otot, gulanya nggak jadi otot, gulanya cuma menumpuk ke dalam darah gitu ya. Itu ciri-ciri orang yang kena hepatitis itu seperti itu ya. Nah, dan kalau misalnya hepatitis itu kerusakannya ada pada hati. Kalau orang yang kena diabetes itu kerusakannya di mana? Kerusakan itu ada pada hormon insulin. Jadi hatinya mah nggak apa-apa sebenarnya, cuman dia itu nggak bisa mentransfer dari glukosa jadi glikogen kayak gitu ya. Makanya jadi stuck di sini doang. Jadi kadar gula darahnya tuh tinggi gitu ya, kayak gitu. Karena dia kerusakan terjadi pada hormon insulin. Makanya orang yang kena diabetes itu harus suntik hormon insulin dulu sebelum makan kan, kayak gitu. Paham ya di sini ya, tuh glikogen. Next berikutnya selulosa. Nah, selulosa ini kita kenal juga dengan nama serat, seperti itu, serat selulosa. Nah, kita manusia itu nggak ada yang bisa mencerna. Jadi gini, serat itu dibutuhkan nggak dibutuhkan? Serat itu adanya di mana sih? Pas serat itu adanya di buah-buahan, di sayur-sayuran. Orang yang nggak makan buah atau nggak makan sayur, BAB-nya pasti keras, ya nggak? Ambeien lah, sembelit lah, ya kan? Kenapa? Karena dia kurang serat, ya. Tapi sayur-sayuran sama buah-buahan itu
memang tidak dibutuhkan banyak sama tubuh. Jadi kayak minimal seminggu sekali lah kamu ada makan sayur atau makan buah gitu ya. Yang banyak dibutuhkan tubuh itu apa? Ya nasi, ya daging kayak gitu ya. Karbohidrat, protein itu dibutuhkan banyak. Tapi kalau serat tidak dibutuhkan banyak sama tubuh, ya memang tidak dibutuhkan banyak sama tubuh kayak gitu. Meskipun butuh tapi nggak banyak gitu ya. Nah, kenapa? Karena tubuh kita tidak memiliki yang namanya enzim selulase. Ya, jadi untuk mencerna ini, untuk mencerna serat ini, untuk mencerna selulosa butuh yang namanya enzim selulase. Siapa yang punya enzim selulase? Yaitu contohnya sapi. Makanya sapi makannya rumput kan. Sapi makannya rumput gitu ya. Manusia kalau makan rumput, misalnya manusia nih, kamu makan rumput misalnya ya. Yang keluar apa? Yang keluar ya rumput lagi. Kayak gitu. Kenapa? Karena tubuh kita nggak punya enzim ini untuk mencernanya. Tapi kalau sapi punya enzim selulase, makanya dia makan rumput dicerna gitu ya. Atau misalnya pada kayu, kan rayap itu kan suka ngegrogotin kayu ya. Kayu itu pun juga merupakan sebuah enzim selulase. Serat selulosa ya. Si rayap punya selulase sehingga dia bisa mencerna ini gitu ya, mencerna serat, mencerna si selulosa ini ya. Nah, itu kalau untuk ngomongin pencernaan ya. Nah, untuk menyusun apa? Menyusun yang namanya dinding sel pada tumbuhan seperti itu, dinding sel pada tumbuhan. Kalau sel hewan sama sel manusia nggak punya dinding sel ya. Kita udah belajar tentang sel, dia punyanya tuh yang memiliki dinding sel itu adalah tumbuhan ya kan, dia memiliki dinding sel seperti itu. Dan ini terdiri dari selulase atau serat selulosa ya. Terakhir kitin. Nah, kitin itu adalah karbohidrat yang strukturnya nanti ya, karena strukturnya gede banget. Kalau polisakarida itu dia mengikat nitrogen ya. Nah, kita kan kenal kingdom itu ada 5 ya. Ada kingdom Monera ya enggak, atau bakteri ya. Ada kingdom Protista, ini ada protozoa, ada ganggang gitu ya, alga, ada fungi atau jamur, ada tumbuhan plantae, ada yang namanya kingdom Animalia atau hewan. Nah, siapa yang memiliki dinding sel ini? 2 ini ya, fungi sama plantae. Tapi plantae itu, tumbuhan itu dia terbuat dari selulosa. Tadi ya, dinding selnya ya terbuat dari selulosa. Kalau jamur atau fungi dia terbentuk dari yang namanya zat kimia namanya kitin seperti itu ya. Atau selain pada dinding sel jamur ditemukan juga pada arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan berbuku-buku apa sih ya? Jadi dia tuh berlapis-lapis ya. Lihat deh, tubuhnya si laba-laba itu kan berlapis-lapis kan? Ya enggak? Ya. Ini lapisan 1, ini lapisan 2, lapisan 3. Jadi dia berlapis-lapis kan tubuhnya kan. Kayak gitu. Dan dia memiliki kerangka luar ya biasanya ya. Kerangka luarnya itu tuh terdiri dari kitin. Ya, exoskeleton ya, dia memiliki kerangka luar. Ya sama kepiting pun juga dia memiliki, si tuan crab ini termasuk hewan arthropoda juga, berbuku-buku juga. Dia kan kulitnya kan keras kan di luar kan. Nah, kenapa kulitnya keras? Karena dia itu sebenarnya adalah rangka ya, dia kerangka luar kayak gitu. Kerangka luarnya dia memiliki itu kitin ya, terdiri dari kitin. Oke, jadi pahami ya. Sip deh. Selesai materi tentang karbohidrat, berarti besok Pak Budi lanjutin materi tentang protein ya. Oke, selamat belajar. Tolong yang tadi latihannya dua latihan itu dikerjakan ya, yang bikin proyeksi Howard dan bikin konformasi RMS seperti itu. Oke, itu saja yang Pak Budi bisa sampaikan di materi kedua biokimia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.